Halo teman-teman, berjumpa lagi di Rayudi Channel. Ini adalah video lanjutan saya yang kemarin, teman-teman. Jadi di sini saya mau memberikan informasi kepada teman-teman ya untuk edukasi aja sebagai pemilik mobil. Minimal kita bisa tahu ya berapa sih estimasi kita biaya kita yang mesti kita keluarkan. Kalau misalnya mobil kita tuh turun mesin separoh ya. Mobilnya ini sebagai contoh Kijang Kapsul ya teman-teman, mobil 97 ini. Jadi riwayatnya mobil ini tuh turun mesin separuh karena ada kebocoran di seal clamp sama oli banyak yang bocor ya, dan beberapa hal lain. Nah jadi apabila teman-teman mungkin mengalami ya masalah yang sama, misalnya nih mobil kita sempat overheat, air campur dengan oli atau mungkin air masuk ke ruang bakar disebabkan karena packingnya itu pecah, packing silinder head ya pecah. Kemudian mobil akhirnya kan mesti turun separuh mesin ya. Nah kalau untuk mobil Kijang sama itu Verosa ya, sama ya mobil-mobil umum itu sama ya teman-teman, yang masih karburator atau sudah injek ya, kurang lebih tidak jauh beda sih estimasi biayanya ya. Nah teman-teman, jadi kita yang kita belanjakan ya, ini kalau untuk kerusakan normal aja, seal clamp atau packing bocor pecah ya, jadi kita beli packing cylinder kop seperti ini ya. Kemudian kita beli juga packing intake ya, manifold. Kemudian kita beli seal clamp karena mesti di skir ya. Kemudian ini karet packing tutup atas ya, tutup klep, sama itu packing buat leher knalpot ya, lem, filter oli, dan oli mesin. Oli mesin sih teman-teman terserah ya mau pakai apa yang bagus. Saya di sini kan pakainya mesran ya. Nah ini teman-teman ya untuk estimasi biayanya. Jadi yang kita belanjakan itu ya. Teman-teman nanti boleh screenshot ya ini ya. Nah di situ teman-teman bisa lihat ya ada rinciannya apa saja yang kita beli. Jadi kurang lebih kalau di sini kan totalnya 490, 500 ribu lah katakanlah ya. Nah jadi kalau misalnya kerusakannya hanya seal clamp, diskir, ganti packing dan lain-lain sebagainya, kurang lebih segitu ya teman-teman ya. Tergantung toko juga sih dimana teman-teman beli, tapi yang aman itu kita megang budgetnya 1 juta ya untuk beli spare partnya. Jadi semisalnya bengkel bilang rusaknya ini, coba minta catatannya, teman-teman boleh beli sendiri spare partnya. Itu tujuannya cuman menekan biaya perbaikan aja teman-teman, maksudnya begitu ya. Kalau teman-teman mau serahkan ke bengkel semua juga is okay, nggak masalah sih teman-teman ya. Cuma kadang bisa agak lebih mahal, jadi kita bisa mengirit dengan membelanjakan sendiri, maksudnya seperti itu spare partnya. Tinggal kita nego untuk ongkos jasa pekerjaan ya, misalnya jasa pekerjaannya 1,5 atau 1 juta atau berapa, teman-teman boleh nego ya. Jadi untuk mobil kapsul ya, Kijang Kapsul seperti ini dengan kerusakannya seperti ini ya, estimasi biaya kurang lebih 1,5 jutaan lah ya dengan kerusakan seperti itu. Tapi kalau misalnya harus ada perbaikan kayak macam radiatornya mesti diservis karena mungkin awalnya radiator mampet sehingga panas, itu pemicunya ya, penyebab sampai turun mesin separuh, atau mungkin ada kerusakan lain, itu beda lagi ya, misalnya water pump bocor atau apa, itu belanja lagi. Tapi rata-rata bengkel sih biasanya itu di angka 2 jutaan rata-rata ya. Kalau untuk setengah mesin rata-rata itu bengkel umum ya, bukan bengkel resmi. Kalau bengkel resmi waduh beda lagi teman-teman ya, bengkel umum aja. Nah kita bisa menekan sedikit biaya dengan kita membelanjakan sendiri spare partnya. Teman-teman boleh cari toko spare part yang minta rekomendasi bengkel spare part mana yang mau saya belanjakan, bawa catatannya, teman-teman boleh beli sendiri ya, pilih sendiri yang ori atau yang KW terserah, tapi baiknya pakai yang original part ya, atau enggak nomor 2 lah, jangan yang nomor 3, itu udah umum dipakai teman-teman dan kuat. Kemudian yang terakhir teman-teman cari tahu sumber permasalahannya, kenapa ya sampai mesin kalian turun separuh, apakah silinder headnya itu kropos, kemudian air bercampur oli,
packingnya pecah, bocor oli, atau seal clamp-nya bocor, mulai ada asap di knalpot. Ya, jadi macam-macam itu penyebabnya. Kalau penyebabnya dari eksternal mesin, itu cari tahu penyebabnya. Apakah radiator mampet, water pump bocor, atau hal-hal lain. Kalau internal mesin, begitu dibuka tuh kelihatan ya silinder headnya seperti apa. Kondisinya kalau kropos, parah, itu mesti diganti ya, atau dibawa ke bengkel bubut. Nah teman-teman, jadi begitu aja ya sedikit kita untuk berbagi video ini untuk edukasi buat teman-teman. Jadi kalau misalnya turun separuh mesin sampai 7 juta 5 juta lebih, ya itu kayaknya kurang masuk di akal teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bisa sedikit membantu teman-teman, khususnya sebagai pemilik mobil ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe Rayu di channel. Thank you.